Salam Jiwa Nusantara. Sebagai bentuk apresiasi dan kecintaan kepada KUS Plus, jangan lupa komen, tekan tombol like, dan subscribe. Ada apa sesungguhnya di balik pemenjaraan KUS bersaudara? Saksikan Hendro Priyono menceritakan kejadian hampir 60 tahun yang lalu. Nah, kalau ingat-ingat Bung Karno, ya. Itu zaman Bung Karno kan KUS bersaudara kan dimasukin penjara kan? Urusan masuk penjara tanya Mas Yo. Oh, kenapa Mas Yo. masuk penjara? Coba, Mas Yo, kenapa sampai KUS bersaudara masuk penjara? Ya, ini udah waktunya dibuka ya? Iya. Buka ya. Sekarang saya mau tanya kembali. Pertanyaan saya lain. Tunggu dulu, jangan kabur dulu. Takut. Jangan kabur dulu, saya mau tanya. Seandainya Anda ini dibutuhkan oleh negara, Anda sanggup nggak? Harus sanggup. Nah, ya itu. Jalan kondang. Kita juga demikian waktu itu. Oh, jadi apa yang Harus terjadi? diingat, pada saat itu adalah kita sedang konfrontasi dengan Malaysia. Dan Bung Karno itu tidak suka dengan segala bentuk new kolonialisme, new imperialisme. Dia tidak suka. Nah, kemudian kita didengungkan di Nusantara ini seolah-olah tidak suka dengan pemerintahan dia. RI itu. Perlunya apa? Nanti setelah kita digembar-gemborkan, jangan seperti saudara-saudaramu KUS bersaudara itu ngak-ngok, Elvisan. Saya masih ingat waktu itu beliau pidato di depan DMNI. Nah, ini memang supaya didengar seolah-olah kita tuh memusuhi, ditangkap, masuk jail. Nanti kita akan dikirim ke sana. Secara diam-diam kita keluar dari penjara, terus kita eksodus ke Malaysia. Di sana kita bikin ya semacam Gerakan counter lah gitu. Ceritanya begitu. Tahun 1963 kita perang melawan Inggris karena Inggris membangun atau membentuk Federasi Malaysia yang kita dulu menganggap ini bentuk kolonialisme baru mau mengepung Indonesia, sehingga kita tidak setuju. Dan ketika diambil jalan kompromi untuk diadakan pemungutan suara, referendum, oleh PBB, ternyata PBB-nya didominasi oleh Inggris waktu itu, sehingga kita kalah perang. Nah, karena kita tidak setuju, kita lalu mengumumkan Dwi Kora, yaitu Dwi Komando Rakyat. Rakyat dikomando oleh Presiden Soekarno untuk melawan Inggris. Dan perang melawan Inggris, kita bukan saja kalah dalam intelijennya Inggris sehingga kita kalah perang, tapi karena pengkhianatan dari kita sendiri. Nah, saya ada waktu, saya jawab lagi ya, agak panjang. Begini, waktu perang melawan Inggris, Inggris itu ada di Malaya, belum jadi Malaysia. Kita pun membentuk pasukan namanya TNKU, Tentara Nasional Kalimantan Utara. TNKU ini adalah tentara nasionalis untuk membantu orang-orang Melayu membebaskan diri dari Inggris dan dari Malaysia yang kita sebut boneka dari Inggris. Untuk itu kita mainkan intelijen. Kita mendirikan satu nightclub di Bangkok, namanya nightclubnya Marco Polo. Di situ para tentara Indonesia pada ngumpul sebagai kru dari nightclub itu. Nightclubnya penuh, banyak sekali orang masuk dan sangat untung, tidak usah dikasih duit dari pemerintah. Jadi
Kalau dikirim dari pemerintah pusat kan bisa ketangkep di jalan. Jadi kita cari sendiri. Nah, waktu itu dari Bangkok kita akan masuk ke Kuala Lumpur untuk menggemboskan kekuatannya Inggris di Kuala Lumpur. Karena armada Inggris itu kuat sekali berhadapan dengan tentara kita yang juga cukup kuat. Jadi kekuatan militer Indonesia tahun 1961 sampai 1964 adalah yang terkuat di Asia Tenggara. Darat, laut, dan udara. Kita juga ada kapal selam, orang lain belum punya kapal selam. Termasuk kita punya intelijennya. ya? Termasuk intelijennya. Intelijennya ya ini yang saya mau ceritain intelijen. Jadi intelijennya ini sudah siap untuk masuk ke Kuala Lumpur. Diperintahkanlah Pak Bantu Harjio untuk berangkat dari Belawan ke satu tempat, kalau saya nggak salah ingat, Lumut namanya, di Malaysia. Masuk ke sana. Nah, dia berangkat ke sana, menyusup bersama dengan pasukan para komando, beberapa pasukan para komando. Nah, kemudian di Kalimantan Barat itu tentara yang saya sebut tadi, Tentara Nasional Kalimantan Utara, bergabung dengan pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, orang Sarawak, yang juga di istilahnya Bung Karno dikentutin oleh Inggris dan PBB, seolah-olah dia sudah mengaku setuju dengan pembentukan Malaysia. TKRS itu ya. Karena itu kita gabung sama PGRS atau Paraku. Iya, Paraku. Di Sarawak, menyerang pos-pos Inggris. Nah, kita kembali pada Bar Marco Polo. Bar Marco Polo itu tiba-tiba diangkat di mass media Thailand sebagai tempat berkumpulnya orang-orang komunis. Kaget semua orang. Jadi karena tempat berkumpul orang komunis, jadi intel-intel Thailand pada nyelidiki di situ. Dan nyelidiki sehingga rencana kita gagal. Rencana operasi intelijen gagal. Nah, kegagalan operasi itu karena ada kebocoran informasi yang menyampaikan ke intelijen Thailand bahwa ini tempatnya orang komunis Indonesia pada ngumpul. Padahal rencana kita waktu itu adalah menghadirkan band Kus Bersaudara untuk main di Marco Polo, kemudian masuk ke Kuala Lumpur untuk main bikin konser Kus Bersaudara di Kuala Lumpur. Pada saat orang pada ngumpul, di situ kita mau serang. Itu tajinya. Tapi tiba-tiba bocor rahasia ini karena pengkhianat. Ini lagi-lagi soal pengkhianatan. Ya. Kus Bersaudara ditangkap di Jakarta, tidak bisa berangkat ke Bangkok. Jadi kan bingung intelijen kita, loh kok nggak bisa berangkat? Ditangkap. Siapa yang nangkap? Rupanya yang nangkap itu nggak jelas siapa. Nah, disitulah pengkhianatan. Tapi saya yakin, mudah-mudahan kan masih ada yang hidup dari Pak Kus Bersaudara. Saya yakin mereka mengira yang menangkap itu adalah pemerintah, Bung Karno. Bukan. Saya bisa sampaikan nih, bukan. Yang menangkap adalah pengkhianat yang berada di dalam diri kita, intelijen. Itu yang waktu Kus Bersaudara main latihan sebelum berangkat ke Bangkok, latihan di rumahnya Komodor Laut Oyok. Kita manggilnya namanya terkenal Pak Obok. Nama samarannya Pak Obok. Tapi namanya dia Komodor Laut
Oyok. Dia adalah kepala intelijen Koti yang membuat proyek Marco Polo. Bar Marco Polo itu. Dialah bos Bar Marco Polo. Nah, waktu itu Kus bersaudara ditangkap dan ditahannya bukan di polisi, bukan di kejaksaan, dan bukan di rumah tahanan kejaksaan. Ditahannya di Jakarta Kota. Nggak tahu tempat apa. Mungkin tanya dia kalau masih ada gitu. Tapi ditahan di situ supaya tidak berangkat ke Marco Polo, ke Bangkok. Disitulah saya lihat pengkhianatan selalu berada di antara kita sehingga kita selalu gagal. Gagal operasi intelijen untuk menyusupkan pasukan komando ke Kuala Lumpur. Nah, kita ini kan tadinya TNKU, Tentara Nasional Kalimantan Utara. Kita yang bikin, yaitu untuk membantu membela rakyat Sarawak, rakyat Semenanjung, Melayu, Sabah, dan Brunei. Ide apa yang disenandungkan Tony dan saudaranya saat di penjara? Ikuti kisah selanjutnya.